Nah, lalu Bandara Surabaya gimana? Sudah ada beberapa tempat yang mulai dibuka. Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau bagikan informasi ke teman-teman seputar penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Dan juga sebentar lagi ada bandara internasional yang mau dibuka. Nah teman-teman, informasi kali ini jangan di skip-skip ya, tonton sampai habis. Karena informasi ini adalah yang kalian tanyakan selama ini. Dan juga banyak banget yang ingin tahu seputar informasi ini ya. Jadi jangan di skip-skip, tonton terus video ini sampai habis tentunya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dukung terus channel ini ya teman-teman agar aku semangat buat video-video informasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, oke guys, aku mau kasih informasi seputar persyaratan atau aturan penerbangan domestik ya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan penerbangan atau perjalanan domestik. Jadi, perjalanan atau penerbangan domestik ini adalah penerbangan dalam negeri. Misalkan nih, teman-teman dari luar negeri turun di Jakarta, terus di karantina. Nah, kalau misalkan kalian itu mau melanjutkan penerbangan Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Lombok, Jakarta ke Lampung gitu ya, itu salah satu perjalanan domestik. Ataupun juga kalian itu nggak naik pesawat, naik bus misalnya, itu juga perjalanan domestik dari Jakarta ke Jawa Timur atau dari Jakarta ke Jawa Tengah, seperti itu. Nah, jadi aturan perjalanan atau penerbangan domestik, jadi buat siapa aja yang mau melakukan penerbangan atau perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh, baik pesawat udara maupun kapal laut, dan juga kereta api. Jadi semua ini harus memenuhi persyaratan. Misalnya menunjukkan kartu vaksin dan minimal vaksinasi dosis pertama. Kemudian menunjukkan PCR 2x24 jam. Untuk pesawat udara sertakan antigen 1x24 jam. Untuk moda transportasi darat lainnya. Nah teman-teman, ini aku mau ngasih tahu sedikit pengetahuan bahwa tes rapid, tes PCR, dan tes antigen itu berbeda-beda manfaatnya teman-teman, atau fungsinya itu berbeda-beda. Jadi kalau tes PCR itu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik DNA dan RNA dari suatu sel kuman atau virus, termasuk virus corona, SARS, dan CoV-2. Nah, kalau yang dimaksud dengan tes antigen atau tes cepat adalah sebuah tes diagnostik cepat yang dipakai untuk menguji titik perawatan dan mendeteksi langsung keberadaan atau ketiadaan antigen. Jadi ini bisa dilakukan dengan konsep yang cepat gitu ya teman-teman. Jadi selama perjalanan masa pandemi ini kalian itu tidak jauh dari tes PCR dan juga tes antigen ataupun tes rapid, seperti itu. Ketentuan yang aku sebutkan ini ya teman-teman hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan ke Bali. Jadi yang aku kasih tahu ke teman-teman ini buat mereka aja yang keluar pergi Jawa Bali seperti itu. Dan tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi seperti atau sebagai contoh wilayah Jabotabek. Untuk perjalanan pesawat antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen 1x24 jam dengan syarat sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksin kedua, dan hasil negatif PCR 2x24 jam jika baru memperoleh vaksin dosis pertama. Nah, jadi itu tadi aturan perjalanan domestik ya, teman-teman. Dan kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman aturan penerbangan internasional. Teman-teman, untuk penerbangan internasional ada kabar baik. Karena sebentar lagi mau ada bandara internasional yang mau dibuka. Jadi jangan di skip-skip ya, tetap tonton video ini sampai habis agar kalian nggak ketinggalan informasi. Jadi persyaratan umum yang harus dipenuhi bagi siapa aja yang mau melakukan perjalanan atau penerbangan internasional atau dari luar negeri mau masuk ke Indonesia gitu ya, harus sudah menjalani vaksin dosis 2 atau vaksin kedua. Bagi warga negara Indonesia yang belum mendapatkan vaksin dari luar negeri atau kita sebagai TKI, terkadang kita itu sudah daftar tapi belum dipanggil-panggil, atau kita menunggu antrian vaksinasi tapi belum dapat giliran atau belum dipanggil seperti itu ya, maka akan mendapatkan vaksinasi atau mendapatkan vaksin di karantina setibanya di Indonesia. Sedangkan untuk warga negara asing wajib menerima vaksinasi dosis kedua atau 2 kali vaksin gitu ya teman-teman sebelum masuk ke Indonesia, dan juga harus bebas COVID-19 dengan membuktikan hasil tes RT-PCR
dan menjalani karantina selama 8 hari. Tes PCR pun akan dilakukan 3 kali, yaitu tes PCR pertama dari negara asal kalian terbang sebelum masuk ke Indonesia, dan PCR kedua setibanya kalian di bandara, PCR ketiga 1 hari sebelum masa karantina selesai. Nah guys, jadi itu tadi persyaratan penerbangan internasional dari luar negeri mau masuk ke Indonesia. Buat TKI, WNI atau WNA, tadi udah aku sebutin ya persyaratannya atau aturannya. Nah selanjutnya ini pasti teman-teman lagi menunggu nih bandara mana, bandara internasional yang sebentar lagi dibuka. Pasti teman-teman lagi menunggu informasi ini karena kemarin itu banyak banget yang bertanya sama aku mengenai bandara Ngurah Rai dan juga Kuala Namu dan juga Surabaya. Ini banyak banget yang menunggu bandara Surabaya buka ya teman-teman. Jadi pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membuka penerbangan internasional, yaitu bandara Ngurah Rai Bali per 14 Oktober mendatang. Jadi selain Bandara Ngurah Rai, Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, dan Bandara Samratulangi Manado yang telah dibukanya penerbangan internasional. Dan kini ada rencana ya teman-teman, ini masih rencana, tapi mudah-mudahan benar-benar dibuka gitu ya. Tanggal 14 Oktober 2021, selain Ngurah Rai Bali, ada Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sana juga sudah menyiapkan tim Satgas dan juga tempat tidur atau tempat karantina buat PMI, buat WNI dan juga WNA. Jadi Bandara Internasional Kuala Namu kemungkinan tanggal 14 Oktober 2021 mau dibuka. Dan di sana sudah dipersiapkan untuk ruang isolasi, ruang kesehatan, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini kan Bandara Internasional Bali Ngurah Rai sudah persiapan mau dibuka tanggal 14 Oktober. Dan juga Kuala Namu Sumatera Utara juga mau dibuka rencananya di 14 Oktober 2021. Nah, lalu Bandara Surabaya gimana? Mudah-mudahan ya secepatnya Bandara Internasional Surabaya dibuka karena sudah ada beberapa tempat yang mulai dibuka. Mudah-mudahan aja Surabaya secepatnya menyusul dibuka gitu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini buat informasi teman-teman yang kemarin tanya mengenai tiket ya. Kalau dari Taiwan ke Indonesia itu tiketnya kurang lebih 13.000 sampai 14.000 NT dolar. Tapi yang aku sebutkan harga tiket ini bukan patokan ya teman-teman. Ini kira-kira saja agar teman-teman punya gambaran. Nah oke guys, itu tadi informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah. Atau ada saran dan kritik silahkan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya terus mohon dukungan dari teman-teman ya, agar aku semangat buat video-video informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.